Sekarang gini aja Bang, apa Sebentar, sih sebentar. kepahitanmu Bang Lukas 2 sampai ayat sebegitunya 11, kau sebentar. dengan sesama apologet? Apa sih kepahitanmu Siapa yang Bang? apologet? Tuh, siapa yang apologet? Sama apologet kalian kan? Siapa yang apologetis? Penghujat dia. Siapa Kok bilang bilang penghujat Bang? apologet, Semua yang apologet nggak diucapkannya begitu. ada dalilnya Bang. Kenapa Abang bilang penghujat? Karena Abang sudah berkontrak sama orang-orang ini gitu ya Bang? Sebentar. Jadi bagaimana dengan si Nora itu Bang? Hah? Tunggu dulu. Senang Abang Nora mendengar bagi saya bahasa-bahasa penghujat. si Nora itu? Enggak Si Nora penghujat bagi mereka saya itu. penghujat. Kan aku bilang si Nora bagi saya penghujat. Bagi Uniripa dia nggak penghujat. Iya, karena mereka penilaian seiman. Nah, sama dengan kau. Kau bilang Elis tidak penghujat karena kau seiman dengan Elis. Tidak, bahkan orang Islam pun kebanyakan bilang itu berdasarkan fakta, ada dalilnya semua Bang. Abang lihat Jangan nggak? ngarang, nggak ada. Itu dia Nggak ada. semua. Jangan ngarang kau Renata, jangan ngarang. Ngarang kau bilang. Nggak ada. Berarti kamu Dia nggak ngerti Quranmu memprintir sendiri kalau kau Al-Quran bilang mengatakan jenis. Oke, Kau sabar. Kau pula yang tahu kami. Tunggu Ya, sebentar. semua dalilnya ada. Saat orang Islam sebentar. yang bertanya, Kak dia Renta, bisa sabar. menunjukkan dalilnya Bang. Renta. Sabar. Aku tanya Bukan kau. itu Uni. Bang Rudi ini yang Sabar, perlu saya Renta. ingatkan. Saya nggak ada masalah sama orang Uni, tapi perlu ya. Renta. Karena Dengar saya dulu. merasa Renta, Bang Rudi dengar ini dulu. seorang penginjil yang tahu Renta, kebenaran dengar firman dulu. Tuhan, tapi kok seperti ini gitu loh. Renta, dengar dulu. Sekarang aku bilang, ketika Uniripa mengatakan Yesus punya nonot, kau menurutmu hujatan apa enggak? Tidak, kalau saya santai. Karena Terus kenapa kau Tuhan bilang mereka Yesus penghujat? hadir di tengah-tengah kita menjadi manusia. Kenapa Yang mereka namanya penghujat? manusia. Itu kenapa kita dibilang menghujat gitu loh? Kenapa kita dibilang menghujat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perseteruan sesama anak-anak Theos makin memanas. Kali ini Rudy Yohanes tampil garang di live debat yang bikin dunia Theos geger. Ia menyebut para pemuja Edis TV sebagai herder, pengikut buta yang hanya bisa menggonggong tanpa data. Dalam tayangan yang semakin panas ini, Rudy Yohanes beradu argumen dengan para herder Edis TV, saling serang, saling sindir, dan saling bongkar aib teologis. Debat ini bukan sekedar adu mulut, ini adalah bentrok antar sesama anak-anak Theos yang saling nelanjangi logika dan iman di depan publik. Siapa yang tersungkur, siapa yang berhasil membuat lawan bungkam? Saksikan drama paling panas antar anak-anak Theos yang kini saling makan teman sendiri. Oke, herder selanjutnya. Renta, silakan. Shalom Bang Rudi. Ini khusus untuk Bang Rudi katanya kan? Sehat Halo, Abang ya, halo. sehat Abang ya. Dikelilingi Sehat. orang-orang yang Ya. mendukung Abang ya. Jadi begini tuh Bang Rudi. Mereka tidak mendukung saya. Tunggu dulu, mereka tidak mendukung saya, tapi mereka ini apa namanya? Abang yang itu? cari dukungan ke mereka gitulah ya. Enggak. Aku tidak pernah Terus? mencari dukungan kemana-mana. Nah terus Ya kami hanya berdialog saja, biasalah. berdialog. Ya. Dengan membuka spill-spill apa sesama apologet, menurut Abang bukan mencari dukungan? Bukan. Oh, Itulah bukan ya? namanya kita memberitakan kebenaran itu sebenar-benarnya. Gini tuh Bang Rudi, awalnya saya ngikutin ya perdebatan antara Bang Rudi dengan Edis itu. Awalnya kan Bulan cuma berapa? masalah anak Batak Bulan ya kan, berapa? Bang? Bulan berapa Anda ikuti? Beberapa bulan yang lalu masalah anak Ya, Batak bulan yang disinggung sekitarnya berapa Edis bulan? ke Abang. Itunya awalnya Bang. Coba dulu, sekitar Setelah berapa bulan? itu masalah penyaliban, Abang mau minta debat sama Edis. Edis tidak mau karena dia menyuruh Abang prioritaskan mengurus masalah anak Batak. Begitu kan Bang? Ya, Ya, jadi gini aku iya. jelaskan. Setelah itu Bulan Abang 5. kayaknya mungkin Tunggu dulu, aku jelaskan biar jelas. Sebentar, biar jelas. Bulan 5 dia Ya. memulai permusuhan itu, tapi aku nggak tanggapi ya. Ya. Maafkan dia karena kami langsung teleponan. Bulan 9 dia mengeluarkan pernyataan bahwa salib itu karya iblis. Kemudian Ya. saya ajak dia diskusi. Iya, saya ikuti itu, Bang. Dia Saya nggak ikuti mau. itu, Bang. Ya, dia Ya, nggak mau. Akhirnya saya buat jawaban. Ya. Nah,
video saya yang buat saya jawaban itu, dia marah. Kemudian dia bilang, Rudy Yohanes, kalau mau berdebat dengan saya, kau urusi dulu si anak bata itu. Kau saya makan uang donasinya, benar. kau habiskan, tidak kau kasih dia satu. Di situ kan jelas. Kenapa dia serang pribadiku pada aku ngajak berdebat? Ya, pada akhirnya abang juga serang pribadi dia ya kan bang? Karena sudah kuperingatkan. Ya. Dia melalui WA aku peringatkan berapa kali, Dis. Aku hanya ngajak kau berdebat. Kenapa kau menyerang pribadiku? Dibuatnya lagi videonya yang kedua. Saya ikuti itu bang. Saya udah ngerti. Cuma yang saya sayangkan di sini gini bang. Abang itu sesama apologit, apalagi abang bilang abang itu senior loh dibanding bang Edi situ. Tapi abang yang mulai spill. Abang di sini. Sekarang ku tanya, sesama apologet apa sesama Kristen itu dulu? Halo? Kalau dibilang sesama apologet, Edis tidak apologet. Apologet itu mempertahankan iman. Edis tak pernah mempertahankan iman, kulihat. Mal yang dilakukan apa? Menghujat Islam. Dia bukan apologet, tapi hujaters. Bedakan. Kalau dibilang sesama Kristen, Edis tak Kristen. Saya percaya Yesus Tuhan, Edis tidak. Gitu loh. Padahal abang ini salah seorang penginjil yang diandalkan orang Kristen. Itu yang saya perlu ingatkan sama abang. Gitu bang. Apalagi harus kolab begana-begana. Enggak seperti ini diskusi bang. Abang ini seolah-olah mencari dukungan. Ini semua saudara muslim ini sama-sama saudara kita, itu betul. Tapi ada masalah keimanan, itu tetap sesuatu yang prinsipil. Menurutmu masalah mereka ini seiman dengan Edis? Jangan abang umbar sampai abang berkolaborasi sama orang ini. Sebentar, menurutmu mereka ini seiman dengan si Edis atau seiman dengan saya? Coba jawab. Siapa menurut abang? Siapa yang abang tanya? Orang ini, orang bang Jonathan ini. Sebentar. Uniripa seiman dengan si Edis atau dengan saya? Coba aku tanya dulu. Uniripa kan muslim. Sekarang abang merasa dia seiman abang apa enggak? Nah, makanya kau harus paham, Uniripa tidak percaya Yesus Tuhan. Edis juga tidak percaya Yesus Tuhan. Artinya Edis dan Uniripa itu seiman. Konteksnya itu abang perhatikan ya apa penjelasan Edis mengenai Tuhan. Saya yang awam saja tahu di dalam Bible pun bang, ada Tuhan yang huruf besar semua, ada Tuhan yang huruf T-nya saja sudah huruf besar. Kenapa abang seorang penginjil firman Tuhan abang bilang tapi abang nggak mengerti konteks dari situ? Si Renta dijelasin aja yang ditangkap dari penjelasan Edis soal Tuhan, silakan. Gini ya, saya jelaskan. Tuhan, konteks yang tertulis dalam Bible, sebelum Bang Edis pun menjelaskan, saya sudah baca juga, T-U yang huruf kapital semua itu Tuhan itu merujuk kepada Allah Bapa. Tapi T, Tuhan, tapi huruf T-nya yang huruf besar saja, itu merujuk kepada ketuhanan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa ini siapa? Itu pencipta langit dan bumi beserta isinya. Itu kan konteksnya bang. Kenapa abang belokkan gitu loh? Perdebatan Rudy Yohanes versus wanita herder Edis TV ini benar-benar semakin membara. Topiknya bukan main-main. Siapa sebenarnya Tuhan yang disembah oleh Yesus? Apakah benar Yesus menyembah Allah seperti yang diucapkan oleh Edis TV sendiri? Rudy Yohanes dengan tegas membongkar kebingungan para herder Edis TV yang bahkan tidak paham dengan ucapan junjungannya sendiri. Dalam debat sengit ini, Rudy Yohanes menampar logika sang wanita herder yang ngotot membela Edis, padahal Edis TV pernah mengatakan secara terang-terangan, Yesus punya Tuhan, dan orang Kristen yang menolak itu berarti orang gila. Sontak perdebatan pun berubah menjadi adu teologi berdarah dingin antara nalar dan fanatisme, antara fakta dan kebodohan. Oke. Tolong kau buka Lukas 2. Bukakan ya Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Huruf kecil Tuhannya ya. Berarti ini merujuk kepada bukan Tuhan, bukan Bapa di sorga ya kau bilang ya. Pokoknya bukan sang pencipta ya. Oke. Sekarang kita buka Yesaya. Yesaya 43 ayat 11.
Yesaya 43 ayat 11 dibilang ini, akulah Tuhan, huruf besar semua. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Di mana kau menjelaskannya itu? Coba. Tuhan Yesus Kristus itu apa rupanya dia, Bang? Firman Allah Firman Allah enggak, Bang? Firman Allah itu dia itu adalah Allah bagian dari Allah Bapa juga enggak, Bang? Bukan bagian. Firman itu perkataan enggak? Firman itu perkataan kan, Bang? Berarti dia keluar daripada Allah Bapa kan, Bang? Ya, bisa. Makna Tritunggal kan, seperti makna Tritunggal tadi kan, Bang? Pribadi yang bisa dibedakan, tapi tetap dalam satu hakikat. Menurutmu firman itu ada berapa? Coba. Satu, firman Tuhan itu satu. Nah, kau keliru. Pertama, firman itu adalah yang keluar dari Allah satu. Yang kedua, yang diucapkan di dalam hati Tuhan, tidak keluar-keluar. Baca ayatnya semua ada. Maka berbicara Tuhan dalam hatinya, itu di Kejadian 8. Intinya, Bang, begini. Dengar dulu. Ya. Yang ketiga adalah yang dituliskan di dalam 2 loh batu, itu firman. Jadi jangan keliru ya. Nah, sekarang menurutmu Yesus Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Ya sudah, kenapa kau bilang kau ikut Edis? Edis mengatakan setiap Bang, konteksnya tadi soal penulisan itu loh, Bang. Tulisan itu, Bang. Itu konteksnya, Bang, yang kita bahas. Oke. Kok belok, tulisannya? Bang? Sekarang gini aja, Bang. Apa sih kepahitan, Bang? Lukas 2 Sampai ayat 11. sebegitunya kau dengan sesama apologet? Apa sih kepahitanmu, Bang? Bang? Apologet. Tuh, siapa yang apologet? Sama apologet kalian, kan? Siapa yang apologetis? Penghujat dia. Siapa bilang penghujat, Bang? Semua yang diucapkannya ada dalilnya, Bang. Kenapa Abang bilang penghujat? Karena Abang sudah bertolak sama orang-orang ini, gitu ya, Bang? Sebentar. Jadi bagaimana dengan Sinora itu, Bang? Hah? Tunggu dulu. Senang Abang mendengar bahasa Sinora itu. Enggak penghujat bagi saya penghujat. Kan aku bilang Sinora bagi saya penghujat, bagi Uniripa dia nggak penghujat. Iya, karena mereka seiman. Nah, sama dengan kau bilang Edis tidak penghujat karena kau seiman dengan Edis. Tidak, bahkan orang Islam pun kebanyakan bilang itu berdasarkan fakta, ada dalilnya semua, Bang. Abang lihat. Jangan ngarang, nggak ada. Itu dia nggak ada. Jangan ngarang kau, Renata, jangan ngarang. Kau bilang. Nggak ada. Berarti kamu dia memprinsip Al-Quran mengatakan jenis. Oke, sabar. Kau pula nggak tahu kami. Tunggu sebentar. Semua dalilnya ada. Saat orang Islam yang bertanya, dia bisa sabar. Dalilnya, Bang. Renta. Sabar. Aku tanya bukan kau. Itu Uni. Bang Rudi ini yang perlu saya ingatkan. Saya nggak ada masalah sama orang Uni, tapi perlu ya. Renta. Karena saya merasa Bang Rudi ini seorang penginjil yang tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kok seperti ini gitu loh. Renta. Dengar dulu. Sekarang aku bilang, ketika Uriripa mengatakan Yesus punya nonot, kau menurutmu hujatan apa enggak? Tidak. Kalau saya santai. Karena kenapa kau Tuhan bilang mereka Yesus penghujat? hadir di tengah-tengah kita menjadi manusia. Yang namanya manusia. Itu kenapa kita dibilang menghujat gitu loh? Kenapa kita dibilang menghujat? Aneh. Sama-sama punya dalil. Itu aja rupanya keluar dari mulut si Rifa, enggak kan? Ada yang mana lagi coba? Yang dibilang menghujat yang mana lagi? Tak perlu saya bahas di sini, saya cuma mengingatkan. Bukan tak perlu, nggak tahu, bukan tak perlu. Itu kenapa nih kau ngaku-ngaku kau Kristen masuk Islam, bacot kali kalian, banyak kali bohong-bohong kalian. Jadi Renta, yang berhak membilang penghujat atau tidak adalah orang yang bersangkutan, agama bersangkutan. Kalau kau pasti kau bilang Edis tidak penghujat karena memang kau bukan Islam. Terus kenapa Abang bilang dia penghujat? Siapa? Edis. Karena dia bilang salib itu dari iblis. Bagiku itu penghujat iman. Bang, salib itu jalan dari Tuhan. Kira Abang ngerti kali lah mengenai firman Tuhan. Ternyata lebih paham juga nya aku. Bang, gini aja, Bang. Oke, yang mana? Aja, ayo, Bang. Sesama orang Pak kita ini. Pak, ya nggak masalah. Jangan kembali kau, Bang, sama kasih mula-mula itu, Bang. Kembali kau. Jangan dibawa batanya. Oke. Itulah. Sekarang itu saranku, Bang, sama kau percaya, sebentar. Kau percaya salib itu rencana iblis? Kenapa? Rencana dari Allah Bapa itu hanyalah rancangan damai sejahtera. Oke.
Tapi itu Allah izinkan itu terjadi, sebentar. Agar terjadi menurutmu, itu penebusan. Berarti menurutmu salib itu bukan rancangan damai sejahtera? Dibalikkan ini, aku jelaskan sama abang. Dengar, saya jelaskan sama abang. Siapa yang merencanakan penyalipan, Bang? Orang-orang Farisi enggak? Kenapa? Orang-orang Farisi enggak? Karena pada saat itu yang terjadi di situ adalah Romawi yang berkuasa, dan hukum yang di situ yang adalah hukum matinya itu disalibkan. Oke, ku jelaskan sama kau. Ya. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak punya rencana menyalibkan Yesus. Baca baik-baik Alkitab. Mereka membawa Yesus untuk berhadapan dengan Pilatus. Sampai di hadapan Pilatus, Pilatus yang mengatakan, ini kita sedang merayakan hari raya, kita akan membebaskan satu orang. Akhirnya mereka bilang apa? Bebaskan Barabas. Digantikan si Barabas kan dengan Yesus. Salibkan Yesus, kan tidak dirancang. Tapi mereka sampai di sana langsung ketika menuju pengadilan itu, ketika Tuhan Yesus ditunjukkan ke pengadilan itu sudah rencana namanya, Bang. Mana ada rencana penyalipan di pengadilan itu? Karena dia anggap menghujat. Sebentar. Rencana tidak ada di situ, rencana penyalipan. Paham nggak kau? Baca baik-baik Alkitab. Hukuman di saat itu yang berlaku itu di situ hukuman matinya itu penyalipan loh, Bang. Gimana makanya kau lihat baik-baik, mereka mengantar Yesus bukan untuk dihukum mati pada saat itu. Mana buktinya dia dihukum mati? Kalimat sebelumnya kan ada. Bang, yang intinya memang asumsimu terlalu buruk sama Edis. Semua hal itu bukan kesalahan untuk menyerang dia. Dan satu lagi yang aku tangkap dari saat ini kalian berbicara saja, masalah uang donasi yang nggak ada apanya sama kalian pun, atau kalian menyumbang sepeser pun kalian ukur-ukur. Yang mengukur siapa? Kan junjungan kau. Junjunganmu yang mengukur. Pahit kali hatimu. Coba saya cuma mengingatkan, Bang, terlalu pahit hatimu. Hati si Edis nggak pahit. Sebentar dulu. Terus hati si Edis nggak pahit. Pahit apa? Abang yang setiap saat berkoar-koar, Bang. Abang kalau dia tidak pahit, kali menanggapi. Dia jarang kali menanggapi Abang. Kalau sudah Abang keterlaluan. Sebentar. Kalau Edis tidak pahit, ketika aku ajak debat ya debat. Jangan nyerang pribadi. Karena dia punya kepahitan dengan aku. Kau tahu kenapa? Dia itu yang mengajari aku, yang mempromosikan dia aku. Ku tegur dia bulan 5, dia nggak terima. Ku bilang, Dis, kau itu yang mempromosikan kau aku, yang mengorbitkan kau aku, yang mengajari kau aku. Nggak terima. Terlalu kepahitan kau, Bang. Itu aja. Makanya ganti. Ya, Bang. Oke, tunggu bentar. Semoga Roh Kudus menjamah hatimu, melembutkan hatimu. Sabar. Sampai Tuhan tegur kau. Itu aja, Bang. Yang kita saksikan sekarang sungguh ironis, teman-teman. Sesama anak-anak Theos di Indonesia kini saling berseteru, saling sindir, saling serang, bahkan saling telanjangi sesama sendiri. Di satu sisi mereka saling berdebat panas soal ayat dan tafsir, tetapi di sisi lain Edis TV di luar negeri justru santai kipas-kipas uang dolar jumlah miliaran rupiah hasil donasi. Sementara itu jemaat-jemaat gereja di tanah air hanya bisa bengong dan kebingungan. Kenapa para polemikus rohani mereka justru saling gigit satu sama lain? Perseteruan yang awalnya kecil kini melebar kemana-mana, menimbulkan gonjang-ganjing besar di internal kekristenan Indonesia, dan perlahan tapi pasti mengguncang keimanan jemaat gereja sendiri. Inilah wajah asli dari drama anak-anak Theos, penuh intrik, uang, dan saling jegal di antara para penghujat.